استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وتمام كل سؤال مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا وشيخنا في الدين والدنيا والآخرة ولا أدرس الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رئيس المهاجر الله محمد بن عيسى ثم رسول مقدم محمد بن علي علوي وأصولهم وفروعهم عن جميع سادتنا آل أبي علوي وسلم بجميع والاسمهم بسالم عبد الله بن عمر الشاتري والاريه عمر بن عبد الرحمن التصل الشيخ أبي عبد البار الصلاري الحبي عبد الله بن الهداد صالحهم وفروعهم جميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وكما نواه بالصابون الصالح بالنة الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mendengarkan ilmu agama warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam serta surahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pengajian, kembali kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing yang belum berniat i'tikaf dalam masjid ini, kiranya dulu terlebih dahulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faslun wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffaini badalan 'an ghuslir rijlaini fil wudu'i. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab minggu kemarin, yaitu syarat-syarat wudu dan mandi. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz dan suci dari haid dan nifas dan sesuatu yang mencegah dari sampainya air ke kulit. Kemudian syarat-syarat wudu dan mandi yaitu wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui dengan kefarduan-farduan wudu dan mandi, yaitu rukun-rukun dan lain-lain.
Wajib kita mengetahuinya sebelum kita mengamalkan. Nah, kata Sahibus Saffati Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang-orang yang beramaliyah, mengamalkan suatu amalan yang ia tidak dilandasi dengan suatu ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Artinya amaliyah tersebut walaupun zahirnya bagus, walaupun zahirnya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka yang zahir tersebut nol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Walla ya'tiqida fardan min furudi sunnah. Kemudian syarat-syarat selanjutnya tidak menganggap suatu yang fardu itu sunnah. Wal ma'ut tahur, dan airnya harus suci lagi mensucikan. Wa jaryul ma' 'alal 'udwi, dan menyeluruhkan air ke seluruh tubuh, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu atau anggota mandi wajib, yaitu seluruh tubuh. Kemudian wa dukhulil waqti wal wila'u lidaimil hadas. Kemudian ada dua syarat selain syarat-syarat yang kita sebutkan untuk orang ini selalu daim, selalu berhadas. Nah, misalnya ada penyakit, misalnya ada penyakit, telah kita jelaskan minggu kemarin, ada dua syarat untuk orang ini tambahan, yaitu masuknya waktu sholat dan berturut-turut. Artinya habis wudu langsung sholat. Nah, orang yang ini punya penyakit seperti keluar angin terus menerus atau keluar cairan terus menerus, ini sudah kita jelaskan minggu kemarin. Insyaallah kita pada pengajian kali ini membahas yaitu yajuzu, kebolehan untuk memakai khuf. Nah, kalaunya kita di sini nih jarang biasanya. Jadi khuf ini adalah, kalaunya diibaratkan tuh kayak kaos kaki, cuman kaos kakinya lain kaos kaki yang kain yang tambus tuh ada. Nah, jadi kisahnya khuf ini bisa kita pakai misalnya bukan syarat, misalnya kedinginan kah batis nih. Nah, kedinginan batis, kayak misalnya mudah-mudahan kita ada rezeki ke Mekah Madinah 0 derajat Celcius misalnya, di bawah itu dinginan, maka boleh kita memakai khuf, tapi bukan syarat. Ya, dinginan tersebut bukan syarat. Nah, jadi khuf ini kayak apa garang? Nah, jadi ini, nah khuf tuh kayak ini. Nah, ulun ada membawa. Nah, jadi khuf ini dipakai, hukumnya boleh. Artinya dengan kita menyapu, ini pembahasannya di dalam wudu. Di dalam wudu beda mandi wajib, kada boleh pakai ini. Nah, kalau mandi wajib itu kada boleh pakai ini. Soalnya khuf ini disyariatkan di dalam wudu aja. Jadi boleh kita memakai ini dengan syarat-syarat tertentu mestinya. Nah, jadi khuf ini boleh kita pakai dengan badalan an ghuslir rijlain, sebagai ganti daripada membasuh kedua batis, membasuh kedua kaki waktu berwudu tuh. Biasanya kita amunnya membasuh batis itu langsung aja Allah membasuh batis. Kalaunya kita pakai ini, kita cukup aja menyapu. Nah, menyapu nih. Nah, kayak itu aja. Nanti ada penjelasannya. Nah, jadi boleh dengan syarat-syarat yang akan datang insyaallah.
Wa yajuzul mashu 'alal khuffaini badalan an ghuslir rijlaini fil wudu'i. Dan boleh menyapu kedua khuf. Kedua khuf artinya dua balah. Nah, makanya dua balah. Badalan an ghuslir rijlaini fil wudu'i, sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki di dalam berwudu. Artinya yang kedinginan tadi. Tapi lain syarat kedinginannya itu. Wa syartu jawazil mashi, dan syarat-syarat memakai khuf ini. Nah, yang pertama, sebelum kita membicarakan syaratnya, kita harus tahu dulu khuf itu apa gerang. Nah, jadi khuf itu libasun fir rijil, suatu pakaian untuk dipakaikan di kaki, yasturu jami'al qadam, yang menutup seluruh kaki. Seluruh kaki dari ujung jari-jari sampai mata kakinya tertutup. Nah, ma'al ka'baini, beserta mata kakinya, artinya tertutup mata kakinya. Muttakhazun min jildin aw ghairihi, yang terbuat dari kulit atau selain kulit, yang kuat bahannya. Walubsul khuffaini minas sunanis sabitati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khuf ini kita ketahui bahwasanya memang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di dalam fikih itu dibahas, yang ini dibahas. Cuman kita di sini jarang. Nah, setelah jarang. Nah, kemudian waqala Sayyiduna Hasan Al-Basri, Sayyiduna Hasan Al-Basri mengatakan, beliau haddatsani sab'una sahabiyan, telah meriwayatkan kepadaku, ujar beliau, 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaini, bahwasanya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan ngarannya menyapu kedua khuf. Nah, artinya ini kada bid'ah kada. Kenapa itu jah bekaus kaki itu hanyar kah itu hukumnya? Kada. Ini memang dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rukhsatun fil wudu. Menyapu kedua khuf ini adalah keringanan di dalam berwudu. Makanya agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi pada seluruh alam. Nah, sampai membasuh kaki pun ada hukumnya, yaitu bisa kita memakai khuf ini. Ya tadi kisahnya kedinginan kah misalnya. Nah, jadi kita boleh memakai khuf. La fil ghusli, akan tetapi khuf ini kada boleh dipakai ketika kita mandi wajib. Nah, karena kesunahan atau hukum syariat khuf ini berlaku di dalam wudu aja, lain di dalam mandi wajib. Nah. Kemudian ada yang bertanya masalah afdol mana, menyapu pakai khuf atau membasuh aja langsung. Jadi di sini kata ulama afdolnya memang itu membasuh langsung tanpa memakai khuf. Karena membasuh langsung itu al-aslu, hukum asalnya. Nah, hukum asalnya. Kemudian wasyartu jawazil mashi, syarat-syarat boleh menyapu menggunakan khuf, kedua khuf, ayyal bisahu ala taharatin kamilatin. Yang pertama, ia memakainya atas kesucian yang sempurna. Artinya ini harus wudu juga awalnya. Nah, pakai baju hangat awalnya nih, sebelum memakai khuf, ini harus berwudu dulu. Sebelum memakai khuf, amunnya inya janabah, bahadas besar, ini harus mandi wajib dulu. Kada boleh misalnya kita wudu sampai hendak membasuh batis, kita pakai khuf kanan, sebelah kanan nih kita pakai khuf membasuh batis. Hendak membasuh batis, kita basuh dulu batis sebelah kanan, mbak itu kita pakai khuf, mbak itu kita basuh batis sebelah kiri.
Batu kita pakaikan khuf sebelah kiri. Ini memakai khufnya kada sah, kecuali pian cabut dulu khuf yang sebelah kiri. Artinya pian memakai khuf ini dengan tanpa didasari dengan baudu yang sempurna. Nah, amunnya wudu sempurna tuh kedua batis tuntung sudah. Nah, ini tadi kisahnya belum tuntung lagi keduanya, pian pakai sebelah kanan, batu pian pakai sebelah kiri. Nah, ini kada sah memakai khufnya ini. Kemudian wa yakunal khuf tahiran qawiyan, dan syarat kedua yaitu khufnya ini harus suci. Harus suci. Qawiyan, dan kuat. Kuatnya ini kayak apa? Yumkinu mutaba'atun al-masyi, yang mana ini memungkinkan kalaunya kita pakai ini kuat. Kita bawa berjalan, kita bawa misalnya kemana, ini kuat khufnya, kada mau olah ini sobek kah atau berlubang kada. Nah, jadi kalau kayak ini nah dari kulit kah, nah, kulit asli misalnya, kuat itu. Syarat yang selanjutnya yaitu wa yakunal khuf tahiran, khufnya harus suci. Yang ketiga yaitu harus kuat, yang mana memungkinkan untuk dibawa berjalan ajar kita. Nah, lil musafir fil hajah, untuk kayak orang berpergian, kayak orang labuh tenah 3 hari ini kawa dipakai kuat, pemakaiannya nih kuat, kada mau olahnya rabit atau berlubang. Satiran li mahallil ghasli, yang mana khuf ini menutup apa-apa yang wajib membasuh kaki di dalam wudu. Artinya sampai mata kaki tertutupnya nih. Amunnya sampai setengah aja ada kawa, kada mencukupi syarat. Jadi khufnya ini harus menutupi mata kaki. La min a'la, akan tetapi atasnya ini kada apa-apa terbuka. Nah, ini yang ini nih, kada apa-apa terbuka. Nah, mani'an nufuzul ma'i min ghairil harzi, yang mana khufnya ini mencegah tembusnya air. Nah, kayak ini kan kulit. Nah, min ghairil harzi, dengan selain tanpa jahitannya. Ini kan jahitan ada nih. Otomatis di sini kawa tambus banyu. Nah, ini kada apa-apa, soalnya ini jahitannya aja. Nah, yang ininya harus kada boleh tambus banyu, artinya kuat. Nah, kuat bahannya. Wa yanzi'ahul mukim ba'da yaumin wa lailatin, dan waktunya itu kalau orang yang mukim, orang yang kada safar, kada musafir, itu sehari semalam aja. Nah, amunnya sudah sehari semalam kada kawa lagi. Wal musafir safara qasrin ba'da salasati ayyamin wilayaliha, dan orang yang musafir itu 3 hari aja, 3 hari aja kalau memakai, dan dengan malam-malamnya. Akan tetapi ini indas salasah, nah, pendapat 3 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambali. Adapun Imam Maliki, wa qala al-Maliki la tauqita ma lam yanzahu, kada berwaktu, ujar Imam Malik, selama inya kada melapas tapi au tasubbu janabah, atau inya pas memakainya janabah, bahadas besar, hanyar batal, hanyar kada boleh menyapu khuf tersebut. Nah, pendapatnya Imam Malik. Wa huwal qadim min qauli Syafi'i. Nah, yang kada bawa waktu tersebut adalah pendapat qaul qadim. Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Wa ibtida'ul muddati minal hadasi ba'da lubsin, dan mulainya waktunya kan tadi amunnya mukim sehari semalam, amunnya musafir 3 hari 3 malam. Nah, mulainya kapan? Mulainya yaitu minal hadas, ketika berhadas. Nah, misalnya kan tadi awalnya kita wajib memakainya dengan wudu. Kemudian kita pakai mulainya muddah waktunya itu setelah kita
terus kita berhadas. Nah, di situ mulai yang sehari semalam tadi, sehari semalam 3 hari 3 malam. Nah, setelah berhadas baru di situ mulai. Fa'in masa hadaran summa safara aw akasa, jikalau ia menyapu kedua khuf tersebut ketika tidak dalam keadaan musafir, kemudian ia bermusafir, atau sebaliknya ia musafir kemudian tidak musafir, atamma mashu mukim, maka jangka waktunya itu 1 hari semalam aja. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi, dan disunahkan menyapu atasnya. Nah, ini disunnah disapu. Wa asfalihi wa akibihi khututan marratan. Nah, jadi menyapunya itu kayak ini. Tangan kiri hendak ditumit, tangan kanan hendak di jari-jari. Nah, jadi ini ke atas, ini ke situ. Jadi kayak itu nyapunya. Nah, ini sunat. Khututan betarus gitu maksudnya. Kada yang itu kada. Nah. Wal wajibu mashu adna syai'in min zahiri a'lahu, dan wajib menyapu adna syai' paling minimal min zahiri a'lahu, sedikit daripada atasnya. Nah, ini wajib kita sapu, wajib kita sapu yang ini. Nah. Kemudian masalah apabila melepas kedua khuf ini setelah memakainya. Nah, ini yang pertama, apabila ia memakai dengan tanpa wudu, maka wajib ia berwudu untuk sholat. Artinya kada boleh ia menyapu kedua khuf tersebut. Yang kedua, apabila ia berwudu memakainya, memakai khuf dengan cara berwudu tadi, in kana bi tuhril lubus ay lam yantaqid wudu'uhu ba'da ayyal bisa khuffaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawaddi'un wal muddatu lam tabda. Jikalau ia ini memasang kedua khuf ini keadaannya suci, nah, artinya tidak batal wudunya setelah ia memasangnya, fala budda syai' alaih, maka muddahnya itu sama aja. Li'annahu mutawaddi'un, karena ia orang yang berwudu hitungannya. Wal muddatu lam tabda. Wa amma in kana bi tuhril mashi ay in taqada wudu'uhu ba'da lubsihima, yaitu misalnya kita pakai kemudian kita batal wudu kita, fatawadda'a wa masha 'alaihima, maka ia wajib mengulang wudu kemudian hanya memakai ulang. Wa qala khuffaihi fayajibu 'alaihi al-'ana ghusl rijlaini. Nah, kemudian ada yang namanya mas'alatul jurmuk. Masalah jurmuk ini memakainya berlapis. Saking dinginnya berlapis makainya. Nah, apa syaratnya? Nah, ini soalnya jarang banglah udah kita. Cuman ini wajib disampaikan. Nah, jadi apabila keduanya ini kada kuat, maka menyapunya itu kada boleh. Artinya yang di atas, yang di dalam kada kuat, yang di luar kada kuat, maka kada boleh kita menyapu khuf tersebut. Apabila di atasnya kuat, di bawahnya kada kuat, maka sah menyapu khuf yang di atas. Nah, li'annahu mu'tabar wa ma tahtahu hukmul qalbi tanah. Jadi kalaunya yang di atasnya kuat, kita sah menyapu yang di atasnya aja. Apabila keduanya kuat, artinya di dalamnya kuat, di luarnya kuat. Nah, atau yang di luarnya kuat, di dalamnya kada kuat, maka kita boleh menyapu di luarnya. Wa yusannu masu a'lahu wa asfalihi, dan sunnah kita menyapu atasnya tadi dan bawahnya. Wa aqibihi khututan marratan, menyapunya ini kada disunnahkan 3 kali kayak wudu, kada. Nah,
Menyapunya sekali aja. Wal wajibu mashu adna syai' min zahiri alahu. Dan yang ini kita wajib membasuhnya. Menyapunya juga. Nah, itu. Insyaallah bisa dipahami lah. Insyaallah. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Nah, ini bab kita masuk sudah bab pembatal-pembatal wudu. Jadi kita mulai insyaallah mulai pengajian ini kita mulai pembatal-pembatal wudu. Nah, dan perlu diberitahukan bahwasanya untuk hari Senin, Selasa dan Rabu itu jadwalnya diganti lagi menjadi ba'da asar, setelah asar. Nah, karena ada beberapa alasan. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Pembatal-pembatal wudu ada 4. Nah, ini yang biasa kita temui. Kalau yang masalah khuf tadi jarang. Nah, nawaqidul wudu'i arba'atun. Pembatal-pembatal wudu ada 4. Jadi selain 4 ini kada batal wudu. Nah, kada batal wudu. Seperti apa? Kayak minum kopi kah? Kada termasuk. Atau apalagi makan gorengan kah? Kada batal wudunya. Soalnya ada yang betakun kayak itu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Pembatal-pembatal wudu ada 4 perkara. Pembatal di sini maksudnya yang mencegah salat. Nah, artinya menghilangkan wudunya tersebut. Ay al-asbabul lati yantahi bikullin minha. Yang mana pembatal ini maksudnya sebab-sebab yang membuat wudu itu hilang lah bahasa kitanya. Habis sudah masaknya. Arba'atun ada 4 perkara. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilaini. Pembahasan yang pertama yaitu keluar sesuatu daripada 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya apa? Ai al-qubul wad dubur. Daripada jalan muka atau jalan belakang. Nah, itu nyaman bahasanya. Dari kubul atau dubur. Min hayyin wadihin wa in ta'addada makhraj kullin minhuma. Daripada orang yang hidup min hayyin wadihin. Yang wadih alat kelaminnya ini wadih, jelas. Oh, ini nah lakian, ini nah perempuan. Nah, kayak itu. Wa in ta'addada makhraj kullun minhuma. Sekalipun berbilang tempat keluar keduanya. Misalnya nasallahu ta'afiyah mempunyai 2 zakar misalnya. Nah, ini membatalkan wudu juga. Au ta'addada kullun minhuma ka'an wajada lahu duburani asliyani. Nah, amunnya di kitab ini contohnya misalnya ada mempunyai 2 dubur. Au ahadihima al-asli wasyabaha. Atau yang satunya ini jelas, yang kedua kada jelas. Ini duburkah apakah? Nah, ini kalaunya sudah keluar dari 2 jalan tersebut, maka hukum wudunya batal. Sekalipun apapun yang keluar, baik itu anginkah, airkah, atau benda padatkah, nauzubillah summa nauzubillah min zalik, atau benda yang muhtaram, atau benda yang dihormati, kayak misalnya aja nih, misalnya emas, perak, intan, kita makan intan kisahnya. Nah, ini tak keluar dari 2 jalan tersebut, maka hukumnya batal wudunya. Nah, jikalau keluarnya benda tersebut, misalnya kayak tadi benda keluar dari 2 jalan, walaupun karing nih, dari belakang keluar karingnya nih,
maka hukum benda yang keluar tersebut yang pertama membatalkan wudunya. Yang kedua, wajib ia membasuh benda tersebut karena ini benda tersebut dihukumkan mutanajis, benda yang terkena najis karena andakannya di dalam parut. Tak keluar, otomatis ini mutanajis, wajib kita basuh. Nah, walaupun tadi kering, kering. Kemudian ada namanya masalah sukbah, masalah lobang. Ini kisahnya. Ini isi alat kelamin, ampun maaf, misalnya alat kelaminnya ini tertutup, operasi, otomatis dibuatlah lobang, misalnya. Nah, ini ada juga pembahasannya. Yang pertama, apabila yang kelaminnya tersebut masih terbuka, artinya masih bagus. Nah, kemudian ada lubang selain di situ, kayak di pusatkah atau di manakah misalnya. Nah, yang demikian tersebut tidak membatalkan wudu kecuali keluar daripada kelaminnya yang asli. Nah, jadi misalnya ini bisi kelamin asli, batu ada lubang di atas pusat misalnya ada lubang. Nah, yang mana lubang ini mendekati apa ya kita kantong gesan sari-sari makanan itu lah, lambung. Nah, itu tempat makanan lah situ. Nah, keluar inya dari situ. Ada lubang misalnya, nauzubillah min zalik, dicucuk orang misalnya, sodok orang, keluar inya dari situ, maka hukum wudunya selama ia mempunyai kelamin yang asli di bawahnya, maka hukum wudunya kada batal. Nah, ini pembahasan pertama. Yang kedua, apabila kelaminnya, ini ampun maaf lah, ini masalah hukum. Apabila kelaminnya tersebut tertutup, yang mana inya ini dasar bawaan dari lahir. Lahirnya ada, kelaminnya ada, cuman salurannya itu tertutup. Nah, salurannya tertutup. Naqadal kharij min ayyi makanin 'inda Ibn Hajar. Maka setiap yang keluar daripada anggota-anggota rongga-rongga, maka hukumnya batal wudunya. Nah, pendapat Imam Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Ibn Hajar ini, meskipun tak keluar misalnya, ampun maaf, air banyu kamih dari telinga keluarnya, atau dari pusat, atau dari, bahkan di sini disebutkan dari mulut. Nah, dari mulut. Selama kelaminnya tersebut memang bawaan dari lahirnya tertutup, maka yang keluar tersebut membatalkan wudu. Nah, ini hukumnya. Kemudian apabila kelaminnya ini tertutup aridan, kayak bekas operasi kah, awalnya ini lahir dalam keadaan normal, bisi kelamin kayak orang jua awal jua bahaya bakami buang hajat, qada hajat, ampun maaf. Akan tetapi nauzubillah kemudian seling waktu operasinya ini otomatis tertutup, otomatis dibuatlah lubang basah, operasi. Nah, naqada bima kharaja min tahtil ma'iddati. Kalaunya, ini kisahnya tadi operasi, kelaminnya dioperasi tertutup jadinya. Apabila lubang yang hanyar itu di bawah pusat, maka membatalkan wudu. Nah, apabila di atas pusat, maka ada membatalkan wudu. Nah, makanya di sini ada logos. Logos ini menjadi kita gagayaan lah. Nah, hukum. Jadi ulama ada menghukumkan bahwasanya
ada kita seseorang yang mana seseorang ini hidupnya ini di dunia ini 60 tahun, makan ini minum juga kayak orang, dan ini qada hajat juga. Nah, tetapi qada hajatnya mulai lubang yang diolah basa karena kelaminnya ditutup tadi operasi. Nah, selama keluarnya dari lubang tersebut, ada batal wudunya. Nah, walaupun hidup 60 tahun misalnya. Nah, ini orang-orang yang kekurangan, kasihan. Nah, ini ampun maaf. Jadi hukumnya misalnya operasi kelaminnya terus diolah lubang basa, amunnya di bawah pusat, ini seperti kelamin hukumnya. Ini mencapai lubang itu hukumnya batal. Hukumnya batal. Mencapai lubang tersebut yang di bawah pusat tadi. Amunnya di atas pusat, maka hukumnya kada batal, dan menjapainya pun kada batal. Illal mani, kecuali yang keluar tersebut air mani. Amunnya keluar banyu mani, itu kada membatalkan wudu. Surahnya gini, gambarannya kayak ini. Misalnya berduduk kayak ini, ampun maaf, guring misalnya di masjid dengan berduduk, sakanya mimpi basahnya nih, tak keluarlah bani, maka hukum wudunya itu kada batal. Hukum wudunya kada batal. Nah, soalnya duduknya guringnya berduduk, yang mana duduknya ini nanti ada, yang mana duduknya ini tetap kada bergerak-gerak. Nah, keluar mani misalnya, otomatis wudunya itu kada batal. Akan tetapi ulama sebagian mengatakan biasanya keluar air mani itu disertai dengan air mazi. Nah, maka membatalkan wudu. Ihtiyatnya kayak apa? Yang bagusnya kayak apa? Kita tetap mandi wajib, tetap kita ba'du. As-sani zawalul aqli bijununin aw sukrin aw igma'in. Pembatal wudu yang kedua yaitu hilangnya akal dengan sebab gila atau mabuk atau pingsan. Insyaallah kita sambung minggu depan ba'da asar insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah kita hadir di majlis ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia akhirat, dimatikan kita dalam husnul khatimah wa ala hadhihi niyyah wa kama nawahu sabrun salih bin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا وأهل كتر موسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى لي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهض بالخير ونقفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤوننا كرا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر عندك من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولا وفى بكتاب فيه للناشي سبا ولا الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. سبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas kesalahan dan khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.